Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawaban. Katakan pujian ini dari awal. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Katakan Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harap. Katakan dari awal. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Percaya bahwa Engkau Yesus, ya Yesus yang menjadi Juru Selamat kita, Juru Selamatku, harapan, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidup. Salib-Mu tebus, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan dengan penuh kesungguhan, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Biar Tuhan saja yang menjadi sumber kekuatan kita. Juru Selamatku, harapan, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku katakan Yesus bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebus,
mau sembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Sekarang ini kamu bagiku, tak sekalipun kau tinggalkanku. Besar kasih setiamu, ku percaya padamu. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang Tuhan yang melimpah di dalam hidup. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kami membesarkan Tuhan, sebab Engkau adalah Allah segalanya dalam hidup kami. Tuhan, ku puji, ku muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, oh Tuhan. Segala pujian kami, segala kebesaran dan kemuliaan, kepujian kami tinggikan kehadirat Tuhan. Oh Tuhan, makasih. Allah yang ajaib, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, yang begitu melimpah kasih dan rahmat-Nya pada setiap kami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya, Tuhan dan Raja. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidup. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidup. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya
Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Karena kasih karunia Allah kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini. Bahkan kami ada di hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk semua pujian penyembahan kami pagi ini. Menyukakan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, Roh Kudus, urapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, tolong kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap dengan firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus baik buat kita semua, katakan amin. Puji Tuhan. Sudah senyum ya? Iya, senyum. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul firman Tuhan yang tidak asing buat kita. Janganlah kamu khawatir. Baik, Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Saya membaca ayat yang ganjil. Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang angkanya genap. Ya. Matius 6 ayat 25. Saya membacanya dulu. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu bersama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Ada yang khawatir? Ya, ada? Saudara-saudara, berbicara tentang kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan, agaknya semua orang bisa mengalaminya. Tidak ada yang kebal terhadap yang namanya khawatir ini. Semua, bahkan anak-anak pun sudah tahu apa artinya khawatir. Besok ulangan, belum belajar. Karena belum belajar tambah khawatir, saudara-saudara. Remaja, pemuda, dewasa muda, orang-orang tua, saudara-saudara, khawatir tanpa diundang pun, saudara-saudara, dia bisa nongol, bangun pagi melek mata, sudah mulai, aduh, ya apa ini ya, saudara-saudara, mau tidur kadang, saudara-saudara, datang tanpa permisi. Jadi semua orang bisa saja khawatir. Tetapi pagi ini
firman Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi saudara-saudara, mari kita mau responi dan mau mengerti tentunya ajakan dari Yesus Tuhan Juru Selamat kita itu, yang berkata janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kita makan, pakai, saudara-saudara, dan seterusnya. Mari kita mau mengerti kenapa ya Tuhan Yesus sendiri berkata, ayo jangan khawatir akan hidupmu. Saudara-saudara, tapi mari kita mau belajar dulu bahaya dan kerugian hidup dalam kekhawatiran. Ada bahaya, ada kerugian apabila anak-anak Tuhan juga hidup dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam kegelisahan. Ada bahaya. Saudara-saudara, khawatir itu sesuatu yang kita pikirkan secara negatif tentang yang belum tentu terjadi. Nah, itulah khawatir, dan itulah sebabnya bisa menjadi bayangan yang merupakan raksasa, saudara-saudara, yang membuat kita ini menjadi dihantui dengan ketakutan, padahal cuma bayangan yang belum tentu terjadi. Itulah sebabnya mari kita belajar bahwa ada bahaya, ada kerugian kalau hidup, bahkan anak-anak Tuhan yang menyebut diri percaya Tuhan dalam kekhawatiran. Nah, selain tidak menguntungkan sama sekali, saudara-saudara, sebab Yesus berkata, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa memperpanjang umur 1 jam saja, 1 detik saja, sehasta saja. Berarti kekhawatiran tidak bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik, tidak menguntungkan. Nah, selain itu saya melihat saudara-saudara, orang yang khawatir, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kalau khawatir saudara-saudara, maka kita tidak dapat duduk di hadirat Tuhan. Ya, ini yang pertama. Mari kita melihat Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ayat itu berkata begini, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sebab Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara, waktu khawatir menguasai kita, maka yang terjadi pastilah kita nggak bisa duduk di kaki Tuhan. Kita nggak bisa seperti Maria, saudara-saudara, yang fokus terhadap perkataan-perkataan Tuhan. Kita tidak bisa memuji menyembah Dia. Kita tidak bisa ada di hadirat Tuhan dengan tenang, gak bisa. Sebab apa, saudara-saudara? Kata khawatir di Matius 6 tadi dengan Lukas 10 ayat yang ke 41 sama. Artinya bukan saja cemas dan gelisah, tetapi saudara-saudara, konsep dasarnya bicara tentang terbagi. Jadi saudara-saudara lihat, kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam khawatir, itu berarti pikiran-pikiran kita sedang terpecah-pecah, terbagi-bagi. Tidak heran setelah Yesus tegur Marta, dia berkata, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, kata menyusahkan itu berkerumun, penuh, saudara-saudara. Jadi orang yang khawatir adalah orang yang
pikirannya terbagi-bagi. Mengapa terbagi-bagi? Karena membiarkan pikiran ini saudara-saudara dipenuhi dengan macam-macam. Sehingga pemazmur berkata, waktu pikiranku penuh, aku percaya Tuhan. Jadi saudara-saudara, jadi lihat waktu pikirannya terbagi-bagi. Karena banyak, saudara-saudara, Marta memilih sibuk sekali. Nah, kata sibuk sekali itu orang yang sedang berjalan di dalam lingkaran. Gak ngerti mau bikin apa, saudara-saudara, mau kerja apa. Dia bingung, saudara-saudara, dia gak ngerti mau apa ini. Jadi perispau itu artinya seperti orang yang puter-puter. Mau apa ini ya, saudara-saudara, karena pikirannya banyak dan terbagi-bagi. Nah, itulah sebabnya Marta tidak bisa ambil waktu di hadirat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengizinkan kekhawatiran menguasai kita, kalau nggak boleh disebut 100%, 80% pasti sehari itu kita jadi enggan untuk ada di hadirat Tuhan. Kita jadi malas datang kepada Tuhan. Padahal saudara-saudara, seorang berkata, berdoalah dengan doa yang dalam sebelum kamu mengetahui bahwa kamu ada di dalam lubang yang dalam. Artinya bisa khawatir, tapi mari kita mau nurut apa kata Tuhan, jangan khawatir. Supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa ada di hadirat Tuhan, supaya kita bisa memuji, menyembah Dia, dan kita bisa dengar suaranya walaupun nggak secara audible, saudara-saudara, tapi ada kebenaran yang Dia munculkan, saudara-saudara, dari hati kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan khawatir. Waktu kita khawatir, saudara-saudara, kita akan memilih seperti Marta. Sibuk sekali, diputar-putar. Ya seperti bergerak, tetapi tidak menunjukkan adanya hasil atau perubahan. Tidak ada. Yang putar-putar, itulah sebabnya khawatir membuat penyakit. Ya, Charles Spurgeon berkata, kadang-kadang kita pikir kita terlalu sibuk untuk berdoa. Itu kesalahan besar karena berdoa adalah penghematan waktu. Bisa berkata amin? Saudara, berdoalah. Tapi bagaimana kita berdoa kalau kita dipenuhi dengan khawatir? Sementara doa itu adalah justru menghemat waktu. Orang berpikir untuk apa doa kerja? Tapi saudara-saudara, ada begitu banyak persoalan ruwet, saudara-saudara, yang kita selesaikan, tambah panjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Ketimbang Bapak Ibu Saudara berdoa. Dan itu menghemat waktu. Sebab apa? Sebab waktu kita berdoa, saudara-saudara, Allah bertindak bagi jemaat GBDI Jajak. Amin. Saudara-saudara, duduklah diam di hadirat. Justru waktu mungkin kita lagi ketakutan, khawatir. Sebab kalau mau semua jalan, pekerjaan terus jalan, pertolongan Tuhan terus jalan, kasih setianya Tuhan lanjutkan. Saudara dan saya mulai dulu dengan berhenti di kaki Tuhan. Amin. Tapi bagaimana kita bisa berhenti kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengizinkan khawatir menguasai kita. Sebab dia seperti bayangan raksasa yang menekan kita sehingga kita enggan bahkan berdoa. Kalau saudara dan saya ingin melihat semua yang kita kerjakan, pelayanan, rumah tangga, saudara-saudara dan lain sebagainya terus berdiri tegak di tengah-tengah badai sekalipun. Bapak Ibu Saudara dan saya harus lebih banyak duduk. Sebab waktu kita duduk di hadirat Tuhan,
kita akan tetap berdiri sekalipun Tuhan izinkan kesukaran datang. Amin. Tapi bagaimana kita bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya biarkan khawatir ini. Saya berkata tadi, semua kita bisa khawatir. Semua tanpa kecuali. Mau hamba Tuhan dengan jam terbang sangat tinggi sekalipun, namanya saja manusia, masih bisa khawatir. Tapi Yesus sendiri, bukan saya. Saya pun mendengar, saya pun membaca dari apa yang ia katakan dan firman-Nya Tuhan. Jangan khawatir. Sebab khawatir membuat kita tidak bisa atau tidak mau ambil waktu ada di hadirat Tuhan. Seperti Marta. Saudara-saudara, dan itu memusingkan. Tambah pusing, dia seperti orang yang berjalan berputar-putar di lingkaran yang tidak berujung pangkalnya. Muter terus. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mau kita jangan khawatir akan hidup ini? Mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 27. 1 Raja-Raja 12 ayat 27. Saya membacanya demikian. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku, kata Yerobeam, ya, dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka Raja Yerobeam membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Oleh kemurahan Allah, dia yang bukan keturunan raja ini sudah bisa menjadi raja. Bahkan dia menjadi raja atas 10 suku Israel. Ini kan luar biasa. Ini kasih karunia Allah. Saudara-saudara, Yerobeam mestinya selalu ingat ini. Kalau bukan Allah, gak mungkin. Saya bukan keturunan raja, tapi saya bisa menjadi raja. Bukan raja di negara kerajaan yang biasa. Ini kerajaan Israel, biji mata Allah. Ini umat pilihan Tuhan. Kok saya yang jadi raja? Saudara-saudara, mestinya Yerobeam menyadari betapa Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan ada saja, sebutlah untuk pujian penyembahannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berjalannya waktu, tiap-tiap waktu tertentu orang-orang Israel yang dia pimpin, rakyatnya harus pergi ke Yerusalem untuk membawa korban persembahan, untuk beribadah di sana. Dan kalau pergi ke Yerusalem berarti mereka akan ketemu dengan saudara-saudara suku mereka. Saudara-saudara dari suku Yehuda. Nah, kalau ketemu mereka, ketemu Raja Yehuda, wah, bisa-bisa orang-orang Israel tinggalkan saya sebagai raja dan beralih atau kembali kepada Raja Yehuda, Raja Rehabeam. Jadi Alkitab berkata setelah menimbang-nimbang, waduh, ini kalau enggak cepat kita selesaikan. Bisa-bisa saya kehilangan rakyat, saya kehilangan takhta, saya kehilangan semua. Dia enggak pernah berpikir bahwa kalau Tuhan memberkati dan selama Yerobeam takut sama Tuhan, saudara-saudara, enggak mungkinlah Tuhan tinggalkan.
Sama, kalau jemaat GPDI Jajak terus hidup di dalam kasih Tuhan, takut sama Tuhan, maka kasih setianya tidak pernah berhenti bagi kita. Amin. Saudara-saudara, Yerobeam gak mau mikir ke sana. Bahkan Tuhan sendiri, Tuhan yang gak pernah bohong itu berjanji bahwa kerajaan Yerobeam akan sekuat Raja Daud. Ini gak main-main. Siapakah Yerobeam sehingga janji itu luar biasa. Tapi dia mulai khawatir. Dia nimbang-nimbang, waduh saya bisa-bisa ditinggalkan rakyat, saudara-saudara. Dan inilah sebabnya kenapa Tuhan tidak mau kita khawatir. Khawatir bukan cuma membuat kita enggan ada di hadirat Tuhan. Khawatir membuat seseorang melakukan perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara, karena khawatir maka Yerobeam ambil keputusan. Bikin anak lembu emas. Satu ditaruh di Betel, satu ditaruh di Dan. Amos berkata, jangan pergi ke Betel sebab Tuhan enggak suka ke sana. Karena ada penyembahan berhala dan lain sebagainya. Saudara-saudara, inilah cikal bakalnya yang kita bisa lihat. Karena khawatir, maka Yerobeam melakukan hal-hal yang menyakiti hati Allahnya. Dia secara sadar setelah menimbang-nimbang, dia memilih meninggalkan sumbernya yang menjadikan dia raja dan memilih untuk tetap dengan pikirannya bahwa dia akan terus menjadi raja. Saudara-saudara, jangan terus tinggal dalam khawatir, sekalipun semua orang bisa khawatir. Sebab bisa-bisa kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan gak berkenan. Yang menyakiti hati Tuhan. Kita akan tinggalkan dia. Kita akan kurangi kesetiaan kita kepadanya. Kita akan kurangi ketaatan kita kepadanya. Kita jadi orang-orang yang kayak Yerobeam gak tahu berterima kasih setelah dijadikan raja. Malah beribadah kepada yang lain. Dan kerugiannya apa, saudara-saudara? Sering kita mendengar ayat ini dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 9 sampai ayat 10. Bahwa Tuhan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu kotoran manusia sampai habis. Rugi. Itulah sebabnya Yesus berkata, jangan khawatir. Sebab kalau khawatir, itu menjauhkan kita justru dari Tuhan. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya khawatir, justru kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Dan kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara setia beribadah, memuji Tuhan dengan girang-girang, saya percaya karena Bapak Ibu Saudara tahu menyerahkan khawatir sama Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita melihat yang ketiga. Saudara-saudara, saya membaca sebuah buku tulisan John Mason. Dia berkata bahwa kekhawatiran berasal dari istilah Inggris kuno yang berarti mencekik atau menghambat. Itu berarti saudara-saudara kekhawatiran pasti akan mencekik aliran kreativitas Allah. Allah ini punya banyak cara, Bapak Ibu Saudara. Dan dia bekerja dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dia bisa menolong kita hari ini seperti dengan cara yang pernah dia buat dulu. Tapi dia juga punya banyak cara yang lain untuk tolong kita. Dia Allah yang kreatif, dia Allah yang tidak pernah kekurangan cara, apalagi kehabisan cara menolong Bapak Ibu Saudara. Enggak pernah, saudara-saudara. Dia, saudara-saudara, punya persediaan, dia punya gudang persediaan yang limpah dengan
apa saja dari A sampai Z, bahkan dengan cara apa saja. Tetapi kekhawatiran itu mencekik aliran selang kreativitas Tuhan. Saudara-saudara, khawatir mencekik aliran selang berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Khawatir itu mencekik. Dan ini bahaya. Tersumbat, enggak sampai ke kita yang khawatir. Itu menghambat sekali berkat. Menghambat sekali pertolongan Tuhan. Kami berdoa supaya berkat-berkat Tuhan terus mengalir deras untuk jemaat GPDI Jajak. Amin. Jangan sampai terhambat. Saudara-saudara, sampai ada orang sakit batu ginjal, saudara-saudara harus segera diambil. Atau ada sesuatu yang menjadi penghalang-penghalang, mesti dibersihkan supaya terus ngalir, terus ngalir. Nah, kekhawatiran itu penghambat aliran kreativitas Allah dan semuanya. Apakah yang Bapak Ibu Saudara dan saya khawatirkan hari-hari ini? Mendengar Yesus sendiri tadi berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Saya masuk yang keempat. Mengapa Tuhan enggak mau kita khawatir? Saudara-saudara, khawatir itu tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Saya membaca dari Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25, mari baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kita jadi, saudara-saudara, kelihatan lemah sekali. Kita kelihatan lemas. Itulah sebabnya seorang bernama Dr. Edward Podolsky, seorang dosen dan penulis buku terkenal, dia menulis kekhawatiran yang dipelihara secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang menderita sakit, di antaranya darah tinggi. Ada yang darah tinggi, sudah minum obat. Tadi pagi sudah minum obat. Sebab katanya darah tinggi ini nggak boleh berhenti obat, kata dokter. Sakit apa lagi? Jantung. Saya cuma baca loh, saudara-saudara. Sumbernya saya sudah kasih tahu. Isorematik. Bisa pilek, bisa kelenjar gondok, bisa migren. Migren apa itu? Sakit sebelah. Apa ada? Coba angkat tangan. Jangan. Saudara-saudara, bisa mah. Bahkan Edward Podolsky berkata, bisa buta loh, bisa. Nggak baik untuk kesehatan kita. Saya mencuplik lagi dari seorang bernama Alexis Carrel. Para pengusaha yang tidak tahu mengalahkan kekhawatiran akan mati muda, katanya. Kan nggak baik buat kesehatan. Itulah sebabnya mari sama-sama kita berkata kepada kanan dan kiri, jangan kamu khawatir. 1, 2, 3, jangan kamu khawatir. Sama diri sendiri dulu, jangan kamu khawatir. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat selanjutnya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 6 dulu. Serahkan khawatir. Tuhan, wis nggak ngerti wis. Memang nggak ngerti apa yang akan terjadi wis. Tapi saya percaya. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, pasti Tuhan tolong. Amin. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, itu akan melindungi, memprotek, ya, melindungi hati dan pikiran sehingga terjaga. Hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara dan saya dijaga dari segala serangan, sebab semua sumbernya di sini. Gak bisa tidur ya karena pikiran. Sakit saudara-saudara, tapi bahkan dokter nggak menemukan sakit apa, saudara-saudara. Sampai kita ikut apa yang Yesus katakan. Jangan kamu. Saya melihat Tuhan sayangi sama kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saudara-saudara, masih mikir no kita supaya kita ini tetap sehat. Supaya roh kita kuat. Jangan khawatir supaya bisa dekat sama Tuhan. Ya. Jadi sekarang obat dari khawatir. Mari kita membaca di ayat yang ke-31 tadi, Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan atau apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Saudara, jangan khawatir sebab kita punya Bapa yang tahu apa yang kita perlu. Ingat sekali lagi, kita adalah anak dan dia Bapa yang tahu semua yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan ini kasih karunia Allah. Sebab Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pada waktu Bapak, Ibu, Saudara dan saya percaya Yesus, mengambil dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, kita percaya korbannya, di mana dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Dia disengsarakan begitu rupa, saudara-saudara, untuk menanggung murka Allah akibat dosa dunia ini. Lalu Bapak, Ibu, Saudara dan saya mengambil dia jadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka Bapak, Ibu, Saudara diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kalau ada yang belum terima Tuhan Yesus Kristus yang mati disalibkan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, segeralah ambil dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Supaya lagi-lagi saya berkata, sebab kita tidak tahu hari kematian datang. Pada saat kita menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita bukan saja menjadi anak Allah, tapi kita beroleh kepastian, beroleh hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah anak anak Allah. Anak Allah pencipta segala-galanya. Anak Allah yang sumber segala, yang punya apa saja. Roma 8 ayat 32 berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya mati disalib bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Saudara-saudara, anaknya sendiri diserahkan untuk kita. Dengan mati di kayu salib.
Apatah lagi yang lain, saudara-saudara. Persoalan dosa serius, keselamatan, kebutuhan serius. Tuhan kerjakan, apalagi untuk hidup yang sementara. Kita semua adalah anak-anak Allah. Amin. Saya mengakhiri dengan pertanyaan bagaimana caranya supaya Bapa yang punya segala-galanya itu bukan hanya tahu saja apa yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang rasakan, hadapi, perlukan. Tetapi juga Bapa itu bertindak bagi kita. Seperti ayat berkata, tapi Bapamu di sorga tahu. Nah sekarang bagaimana supaya bukan cuma tahu, sebab dia tahu semua. Bagaimana supaya dia turun tangan. Bagaimana dia terlibat, bagaimana dia bertindak buat kita. Yang pertama saudara-saudara, jadilah anak-anak Bapa, anak-anak Tuhan yang mentaati perintah Bapa. Perintahnya apa? Matius 6 ayat 33. Ayat yang terkenal buat kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bisa berkata amin? Taati perintah ini. Perintahnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudara, maka semuanya itu apa? Selain makan, minum, pakai, tempati. Tuhan tambahkan untuk jemaat GPD Jajak dan kita semua. Amin. Nah pagi ini Bapak Ibu Saudara sudah tahu mengutamakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sedang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kiranya Tuhan menggenapi firman-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya Bapa ini bukan cuma tahu, kasihan ya, tapi bertindak. Dalam Mazmur 33 ayat 18 dan 19 berkata begini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan, masa sukar, masa kesukaran ekonomi, makan minum pakai mewakili kesukaran hidup, kesukaran ekonomi. Takutlah sama Tuhan, suami-suami takut sama Tuhan. Ada istri, tidak ada istri. Takutlah sama Tuhan. Istri, takutlah sama Tuhan. Bersama suami atau sendiri di rumah. Karena suami sedang kerja. Takutlah sama Tuhan. Anak-anak demikian juga. Takut sama, nggak usah takut sama manusia. Nggak usah takut sama papa mama. Nggak usah. Kalau ada papa cek alime, ada mama cek manis, nggak usah. Nggak usah munafik, nggak usah. Takutlah sama Tuhan, pasti hormat sama papa mama. Amin. Tapi kalau cuma takut sama orang tua, papa mama nggak ada, kacau. Kacau pasti. Itulah sebabnya saya berdiri di depan anak-anak, remaja, pemuda yang takut sama Tuhan. Amin. Dia akan memelihara kepada orang yang takut Tuhan dan berharap kasih setia. Jangan berharap kepada yang lain. Harap sama Tuhan. Kita tidak akan dikecewakan. Jadi bagaimana supaya Tuhan bertindak, taati firman-Nya, tentang utamakan Tuhan, lalu takutlah sama Tuhan. Saya mengakhiri dengan hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus.
Ini penting sekali. Kenapa saudara-saudara? Sebab 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita tahu kata sukar ditulis kalepoi, bukan kalipos. Os itu tunggal, tapi kalepoi, akhiran oi menunjuk jamak. Itu diartikan bahaya-bahaya. Bahayanya kenapa? Matius 8 ayat 28, seperti orang yang dirasuk di daerah Gadara, orang yang sedang di kuburan itu, saudara-saudara, Alkitab berkata mereka sangat berbahaya, kalepoi. Jadi setan lagi kerja hari-hari ini. Begitu rupa, ini masa yang sukar. Selain setan bekerja sebab harinya hampir habis. Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Wahyu 6 ayat 5 dan 6, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat. Sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum berapa? Sedinar. Dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara-saudara, meterai ketiga sudah dibuka. Beberapa tahun yang lalu kelaparan melanda dunia. Dan saudara-saudara, kelaparan terus sampai pada puncaknya nanti. Saudara-saudara, di hari-hari menjelang antikris memerintah dunia. Kita sedang ada dalam kesukaran-kesukaran ekonomi. Tadi bicara tentang jangan khawatir akan kamu makan, pakai, minum, dan lain sebagainya. Itu ekonomi. Saudara-saudara, dan kesukaran-kesukaran ini akan terus bergerak. Sampai hari dekat antikris, apalagi di zaman antikris, sebab tidak bisa berdagang, nggak bisa menjual dan membeli kecuali mereka yang memakai tanda binatang itu. Tapi kita nggak bicara tentang masa antikris, sebab sebelumnya kita masuk gereja sempurna dan disingkirkan, amin. Tapi ini akan terus sukar loh. Hari-hari ini ekonomi dunia lagi gonjang-ganjing. Ya, saya tidak bicara itu sebab bukan bagian saya. Tapi saudara-saudara, kita sedang dalam keadaan sukar hari ini. Sukar. Sampai nanti secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. 1 dinar bicara tentang upah kerja 1 hari. 1 hari kerja cuma dapat secupak gandum untuk makan. Ini baru untuk suami yang kerja. Mana istri, mana anak-anak. Oh, istri kerja, ya dapat secupak. Lalu anak-anak, ya apa? Pas ada baby lagi, ada anak balita, ya apa makannya? Tambah sukar. Itu keadaan-keadaan yang akan terjadi di akhir zaman ini, saudara-saudara. Secupak gandum sedinar. Mahal sekali, sulit sekali ekonomi ke depan ini. Ya, ke depan ini pasti sulit. Apalagi adanya masuk di zaman antikris. Kalau nggak mau di 666, tambah sulit. Tapi ada penghiburan. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur bicara tentang anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya saya mengajar dengan cinta Tuhan mulai hari ini. Yang sudah terus, yang belum. Belajar hidup dipimpin Roh Kudus. Katakan amin yang setuju. Belajar. Mau ngomong, pimpin Roh Kudus. Enggak, belajar dipimpin. Mau lakukan yang enggak benar, jangan, dipimpin Roh Kudus. Mesti dipimpin Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus.
dipimpin Roh Kudus, sebab cuma minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Jangan khawatir, sebab kita ini adalah minyak dan anggurnya Tuhan. Amin. Kalau ada yang khawatir, tengah-tengah kita ada Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Mari pelayan musik singer maju ke depan. Di telapak tanganmu tertulis. Jangan khawatir hari ini. Jangan khawatir besok. Bahkan jelang Tuhan datang, di mana kesukaran ekonomi semakin bertambah-tambah. Lalu saja kita ngerti anak-anaknya. Anak-anak yang nurut, anak-anak yang takut dan harap sama kasih setia. Anak-anak yang dipimpin oleh Roh. Saya jemput semua kita berdiri. Ada yang sakit karena saudara khawatir. Pagi ini berkata Tuhan, saya mau menyerahkan khawatir saya. Ada yang tidak tenang hari-hari ini. Bilang Tuhan saya mau. Tidak khawatir sebab saya anak. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Setiap ucapan dan perbuatan
kasih firman-Mu. Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah menjadi Bapa kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan, yang Engkau senantiasa memperhatikan kami. Amin. Engkau senantiasa menjadi penolong kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Engkau sudah menyelamatkan jiwa kami melalui korban-Mu di kayu salib Tuhan. Sebentar kami mau makan tubuh dan minum darah Tuhan. Biarlah tubuh darah Tuhan ini menjadi kekuatan iman kami. Bertambah di dalam kami berharap kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Yang Kau sudah menyelamatkan jiwa kami. Tuhan, Engkau tolong kami sebentar. Kami mau makan tubuh dan minum darah Tuhan. Menjadi berkat kekuatan, kesehatan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan. Terlebih mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan. Dengan makan tubuh minum darah Tuhan. Kami akan menerima pertolongan. Menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh darah Tuhan sebentar. Yang kami akan makan dan minum. Terima kasih juga buat firman-Mu. Biarlah kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Roh Kudus dan firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sembari ingat kasih dan korbannya di kayu salib, tebus dosa kita dan selamatkan kita. Mari dengar firman-Nya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan tubuhnya dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan Tuhan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur buat kasih dan korban-Nya. Kami memuji nama-Mu, kami memuliakan dan terima kasih Engkau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Susah dihiburkan, lemah dikuatkan. Sesuatu terjadi, nama-Mu dimuliakan. Engkau serta kami sekarang dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua bisa berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk.